Salve fratres, welcome back into my channel. Reiterem vedere Patrus Allegro, Veritas Liberabit Vos. Beberapa follower saya meminta saya untuk menanggapi sebuah video yang cukup menghebohkan dan beredar di kalangan WhatsApp grup kelompok-kelompok umat basis tentang Paus Leo ke-14. Apakah sesuai dengan judul yang diviralkan itu? Paus Leo ke-14 mengubah gereja Katolik selama-lamanya? Mari kita bahas dan jangan tertipu dengan retorika media. Jadi, apakah Paus Leo ke-14 mengubah gereja? Mari kita mengupas retorika media dan kebenaran iman Katolik. Ya. Judulnya memang heboh, tapi faktanya tenang. Media dan opini publik seringkali senang mengemas berita tentang Paus dengan kata-kata bombastis, titik balik sejarah Katolik, revolusi sunyi dari tahta suci. Kalimat-kalimat seperti ini memancing kesan seolah-olah Paus membawa ajaran baru, mengubah dogma, atau memodernisasi iman sesuai selera dunia. Namun apakah benar ada perubahan hakiki, atau ini hanya permainan kata yang dibungkus dalam retorika manis agar terlihat dramatis? Mari kita bedah. Yang pertama, apa yang tetap tidak berubah? Sebelum terbuai dengan kata revolusi, kita harus mengingat prinsip dasar. Tugas Paus bukan menciptakan ajaran baru, tetapi menjaga apa yang telah dipercayakan oleh Kristus kepada gerejanya. Lihat Dei Verbum nomor 10 dan Katekismus Gereja Katolik 882. Dogma iman tidak pernah berubah. Semua doktrin pokok, Trinitas, Ekaristi, sakramen, moral perkawinan tetap sama. Bahkan langkah pertama Paus Leo ke-14 menegaskan kembali ajaran tentang perkawinan pria dan wanita. Ini bukan perubahan, tetapi pengulangan kebenaran. Misi gereja juga tetap sama, menyelamatkan jiwa, mengajar kebenaran, dan menguduskan umat. Jika ada yang mengklaim Paus membawa ajaran baru, itu salah paham atau memang sengaja menyesatkan. Yang kedua, ada retorika perubahan yang menipu. Video yang viral itu menyebut 12 perubahan besar, revolusi sunyi, mengguncang sendi-sendi kebiasaan lama. Mari kita bongkar. Bahasa yang hiperbolis ini, kata-kata seperti mengguncang, menghancurkan tembok lama, titik balik sejarah, dipakai untuk efek dramatisasi. Ada kontras palsu, digambarkan seolah-olah Paus sebelumnya lamban dan sekarang ada pahlawan pembaru. Faktanya banyak langkah yang disebut baru sudah menjadi semangat gereja sejak lama. Misalnya, semangat kemiskinan Injil sudah ada sejak Santo Fransiskus Assisi. Kemudian ada label manipulatif disebut revolusi, padahal substansi adalah penguatan disiplin dan efisiensi pastoral, bukan revolusi dogmatis. Contoh, penjualan sebagian aset Vatikan digambarkan sebagai langkah belum pernah terjadi. No, padahal prinsip pemanfaatan harta untuk karya amal sudah lama menjadi tradisi gereja. Lihat Caritas in Veritate. FYI, for your information. Di dalam apa yang dinamakan ada satu kantor di Vatikan yang bernama Propaganda Fide, itu setiap tahun memberikan dana untuk pembinaan calon imam, namanya dana Propaganda Fide. Setiap kepala mendapatkan sejumlah uang ini ya, itu dari Vatikan. Jadi penjualan sebagian aset Vatikan sudah dari dulu, bukan hal baru. Yang ketiga, media dan sensasi. Mengapa mereka suka membesar-besarkan? Karena judul Paus kembali ke akar iman itu kurang menjual dibanding Paus mengubah wajah gereja. Akibatnya, umat awam yang tidak kritis mudah terjebak, seolah-olah gereja berubah. Lawan gereja justru memanfaatkan narasi ini untuk menuduh, lihat, gereja berubah-ubah, jadi kebenarannya relatif. Padahal kebenaran iman tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara pengelolaan pastoral dan komunikasi. Up to date, bukan? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Sebagai umat Katolik, bedakan antara dogma dan disiplin. Dogma atau ajaran iman itu bersifat tetap. Disiplin dan strategi pastoral bisa diperbarui tanpa mengubah iman.
Lalu yang kedua, jangan percaya judul heboh, baca dokumen resmi Vatikan, motu proprio, konstitusi apostolik, dekret sebelum menyimpulkan. Dan yang ketiga, ingat amanat Kristus. Gereja tidak didirikan untuk menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi untuk menuntun dunia kepada kebenaran. Lihat Yohanes 17, 14 sampai 18. Nah, ini apologetik singkat ya. Mengapa klaim Paus mengubah gereja itu salah? Yang pertama, Konsili Vatikan pertama menyatakan Paus bukan sumber wahyu baru. Dia pelayan tradisi apostolik. Yang kedua, Katekismus nomor 94. Perkembangan ajaran bukan berarti mengubah makna, melainkan memperdalam pemahaman yang sama. Dan yang ketiga, jika Paus mengubah dogma, itu bukan Katolik lagi. Dan itu tidak terjadi. Jadi saudara-saudariku, waspadai retorika dan pegang teguh kebenaran. Perubahan besar yang digambar-gemborkan media bukan perubahan iman, melainkan pembaruan administratif, disiplin rohani, dan cara penggembalaan. Semua diarahkan untuk satu tujuan, supaya gereja semakin setia kepada Kristus. Jangan biarkan headline mengaburkan realitas. Gereja Kristus tidak bisa dikalahkan oleh badai opini. Matius 16 ayat 18. Nah, ini sebagai call to action untuk umat Katolik. Sebarkan pemahaman ini di komunitas Anda. Jangan hanya membaca atau mendengarkan berita. Baca kitab suci, baca katekismus, dan baca dokumen gereja. Iman kita tidak dibangun di atas opini viral, tetapi di atas batu karang Kristus. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Hari ini saya baru saja selesai merayakan perayaan Ekaristi di Kapela Stasi Santo Markus Kaniti, stasi dari Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui yang sedang berkembang. Mereka sedang membangun rumah pastoral dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan sudah ada pastor yang tinggal bersama mereka di sana. Salam dari dan untuk umat Stasi Santo Markus Kaniti, Kabupaten Kupang. Tapi sebelum pamit, mari kita analisis sedikit ya video yang viral dan mungkin ada di grup WA kamu untuk yang Katolik. Ada 4 hal dari video tersebut yang perlu saya address ya. Analisis terhadap video tersebut menunjukkan bahwa istilah perubahan yang digunakan itu bersifat retoris, bukan dalam arti doktrinal atau identitas gereja. Ada beberapa poin. Yang pertama, inti misi gereja tidak berubah. Dari awal hingga akhir video digarisbawahi bahwa semua kebijakan Paus Leo ke-14 diarahkan untuk kembali ke akar, radix, dan mempertahankan kemurnian ajaran. Misalnya bagian kesimpulan, beliau adalah seorang radikalis dalam arti kata yang sesungguhnya, kembali ke akar. Kayak Patrice Allegro ya. Tidak ada dogma yang diubah. Ajaran inti tentang sakramen, moral perkawinan, ekaristi, dan otoritas gereja tetap sama. Misalnya dekret Clariose justru menegaskan kembali ajaran tradisional gereja. Yang kedua, perubahan bersifat praktis dan struktural. Hampir semua 12 gebrakan itu adalah soal tata kelola, penjualan aset, transparansi keuangan, kedisiplinan, larangan kemewahan rohani, atau pastoral, proses anulasi gratis, tahun pastoral untuk seminaris. Hal ini lebih tepat disebut pembersihan administratif dan revitalisasi pastoral, bukan perubahan teologis. Dan yang ketiga, retorika yang digunakan memang sangat kuat. Istilah seperti mengguncang sendi-sendi kebiasaan lama, revolusi sunyi, pembersihan rumah besar-besaran, dipakai untuk menekankan kesan dramatis. Ini menciptakan citra titik balik sejarah, padahal substansi tetap dalam kerangka misi tradisional gereja, menyelamatkan jiwa dan menjaga iman. Dan 4, ada visi yang diulang-ulang, purifikasi, bukan reformasi dogmatis. Penutup dari video menegaskan bahwa semua langkah ini adalah untuk menemukan kembali fondasi asli yang diletakkan oleh Kristus. Dengan kata lain, narasi perubahan diarahkan untuk memperkuat identitas, bukan mengubahnya. Jadi, kata perubahan sebenarnya lebih bersifat retorik dan strategis untuk memberi efek shock value kepada pendengar, penonton video. Intinya, gereja dan pemimpinnya tetap menjalankan tugas yang sama, menjaga kemurnian ajaran, melayani umat,
dan mengarahkan semuanya kepada Kristus. Revolusi ini hanyalah cara baru dalam manajemen, komunikasi, dan implementasi pastoral, bukan revolusi iman. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.